Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya Dian Wahyuni. Pada kesempatan hari ini ingin mempresentasikan tentang syarah hadis dari Kitab Bulughul Maram. Hadis yang saya ambil berkaitan dengan bab akad salam dan qirat. Hadis yang pertama, hadis nomor 718 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fil thimari as-sanata wa sanataini faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Muttafaqun alaih walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan 2 tahun. Kemudian beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan dan masa tertentu. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Bukhari, barang siapa meminjamkan sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah seperti yang kita ketahui. Beliau menjumpai penduduk Madinah yang merupakan petani sayuran dan buah-buahan sedang memberikan pinjaman. Dengan cara menetapkan harga dan menyelesaikan pembayaran yang telah ditentukan selama 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun lebih atau kurang. Angka yang disebutkan ini hanya merupakan ilustrasi saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang transaksi tersebut dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari bab jual beli barang yang tidak tersedia pada penjual. Sehingga transaksi ini tidak mengandung penipuan, karena pinjaman berhubungan dengan tanggung jawab hutang bukan barang. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan berbagai aturan transaksi yang dapat menjauhkan mereka dari konflik dan sengketa yang mungkin muncul akibat lamanya waktu penangguhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempraktikkan salam dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai pada waktu yang telah diketahui. Hadis ini menjadi landasan hukum tentang diperbolehkannya jual beli salam atau salaf dengan syarat-syarat tertentu. Salam secara bahasa berarti istijal atau istiqdam yang berarti memajukan. Salam secara istilah berarti menjual sesuatu yang diterangkan sifat-sifatnya atau mausuf dalam suatu tanggungan atau jaminan atau dhimmah. Contohnya, pembeli menyerahkan pembayaran di muka, kemudian bersepakat dengan penjual bahwa barang yang telah dibayar akan diserahkan minggu depan. Jual beli ini juga dihalalkan oleh Allah, dilakukan oleh para sahabat dan diakui oleh Rasulullah SAW. Jual beli tersebut disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengikatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang kecil maupun besar.
Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis mempersulit, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan tentang kebolehannya akad salam, yaitu penjual berhutang kepada pembeli untuk menyerahkan barangnya. Adapun syarat jual beli salam adalah yang pertama, barang yang diserahkan oleh penjual itu harus jelas sifat-sifatnya. Kedua, barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan yang selainnya. Yang ketiga, barang tersebut tidak dimasak dengan api. Yang keempat, barang tersebut bukan barang yang muayyan atau telah ditentukan dengan pasti. Yang kelima, barang tersebut juga bukan barang dari tempat muayyan atau dibatasi oleh tempat tertentu. Barang yang dipesan oleh muslimah itu sah jika terpenuhi 8 syarat, yaitu yang pertama, menunjukkan jenis dan macam yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang yang dipesan. Kedua, menyebutkan kadar atau ukuran dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. Yang ketiga, jika pembayaran ditangguhkan hutang, maka harus disebutkan kapan barang akan diserahkan atau diterima oleh pembeli. Keempat, barang yang dipesan harus tersedia pada waktu pengambilannya. 5. Disebutkan tempat pengambilannya. Yang keenam, harganya jelas. Ketujuh, pemesan harus membayar sebelum keduanya berpisah. Dan kedelapan, akad salam harus selesai dan tidak boleh dimasuki khiyar syarat. Kesimpulannya, jual beli salam bukanlah termasuk jual beli yang dilarang, meskipun penjual belum memiliki barang yang dipesan untuk dijual. Maka hal ini diperbolehkan karena yang disifati adalah sifat dari barang tersebut yang disebut dengan baik mau'usu fi dhimmah, yaitu jual beli barang yang sifatnya disebut dan dijamin di dalam utang, yang merupakan jenis jual beli di mana pembeli berjanji untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu, namun barang tersebut belum ada secara fisik di tangan penjual. Pembayaran dilakukan di muka, namun barang akan diserahkan di kemudian hari. Hadis yang kedua, hadis nomor 719. Wa an Abdurrahman bin Abza wa Abdullahi bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala kunna nusibu al-mughanima ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina anbata min anbati Syam fanuslifuhum fil hintati wa syairi wa zabibi wa fi riwayati wa zaiti ila ajalin musamma kila akana lahum zar'un qala ma kunna nas'aluhum an dalik rawahul Bukhari. Abdurrahman ibnu Abza dan Abdullah ibnu Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan datanglah beberapa petani dari Syam. Lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, syair dan anggur kering dalam suatu riwayat dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang yang bertanya, apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab, kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Harta rampasan perang yang didapatkan dari musuh yang dikalahkan akan menjadi milik orang yang mengalahkannya dan disebut dengan salab. Ini semua adalah harta yang dibagi-bagikan kepada mujahidin yang dinamakan maghanim atau maghnam. Setiap peperangan usai dengan kaum musyrikin, maka dikumpulkanlah harta rampasan perang tersebut. Meskipun ini disebut dengan harta rampasan perang, namun Allah Ta'ala telah menghalalkannya karena hakikatnya ini adalah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sebagaimana hakikatnya mereka juga ingin mengambil harta kita dan menumpahkan darah kita,
maka Allah halalkan untuk menumpahkan darah mereka dan mengambil harta-harta mereka ketika mereka kalah. Harta rampasan perang menjadi hak kaum muslimin dan bisa diperjualbelikan. Abdurrahman ibnu Abza dan Abdullah ibnu Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan datanglah beberapa petani dari Syam. Anbati adalah gelar untuk orang-orang Arab yang telah bercampur lama dengan orang-orang Ajam, sehingga bahasa dan tradisi mereka bukan lagi bahasa Arab murni. Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Syam dikuasai oleh Romawi dan sebagian bangsa Arab takluk kepada Romawi dan mengambil adab, bahasa, dan budaya Romawi. Dengan harta rampasan perang, kaum muslimin membeli barang kepada orang-orang Anbati. Mereka membayar dengan uang tunai dan ketika musim tahun depan dibawakan kepada mereka gandum, anggur kering, sehingga inilah yang disebut dengan salam, di mana kaum muslimin pada saat itu memberikan terlebih dahulu uang atau harta, kemudian memesan barang terlebih dahulu, dicarikan oleh penjual dan didatangkan pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa benda-benda yang dipesan adalah minyak. Kemudian ditanyakan kepada dua sahabat ini, yaitu Abdurrahman ibnu Abza dan Abdullah ibnu Aufa radhiyallahu anhuma, apakah mereka adalah petani yang memiliki ladang-ladang itu? Maka keduanya berkata, kami tak perlu bertanya tentang hal itu. Apakah benda itu milik mereka dari hasil panen ladang mereka, ataukah mereka mencarinya dari tempat lain? Itu bukanlah urusan kami. Faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwa benda yang telah disebutkan spesifikasinya dipahami oleh kedua belah pihak. Benda tersebut tidak harus dimiliki oleh penjual saat dipesan. Jika dia berupa tanaman, maka tidak ada keharusan bahwa tanaman tersebut adalah milik penjual sendiri. Yang menjadi syarat dalam jual beli salam ini adalah jelas apa yang dibutuhkan, jelas kapan waktu diserah terimakan barang tersebut, dan jelas akadnya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah telah melakukan transaksi salam atau salaf. Dan Rasulullah tidak mengingkari hal tersebut. Hal ini menunjukkan tentang kebolehan perkara ini. Karena Rasulullah tidak mengingkarinya dan tidak mungkin Rasulullah akan diam saja jika perkara tersebut merupakan perkara yang mungkar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku bersaksi bahwasanya transaksi salaf atau salam yang dijamin penyerahannya pada waktu yang telah ditentukan, Allah telah menghalalkannya dalam kitabnya dan Allah telah mengizinkannya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Al-Baqarah 282 yang menunjukkan diperbolehkannya transaksi salaf atau salam dan merupakan transaksi jual beli. Dalam hadis ini juga disebutkan tentang syarat jual beli salam atau salam, diantaranya adalah yang pertama, hendaklah pembeli memberikan uang secara tunai di awal. Jangan hanya sekedar memesan tanpa uang yang disebut dengan jual beli hutang dengan hutang. Maka jual beli hutang dengan hutang adalah merupakan jual beli yang tidak sah. Yang kedua, harus disepakati harganya di awal. Yang ketiga, apa yang dijual hendaknya dijelaskan sifat-sifatnya dengan terperinci sehingga tidak menjadi gharar. Bila tidak dapat dijelaskan benda yang dibeli, maka tidak sah jual belinya. Yang ketiga, jelas timbangannya, sukatannya, dan takarannya. Kemudian yang kelima, jelas kapan waktu penyerahannya. Yang keenam, harus dalam bentuk sesuatu yang dapat disifati dengan jelas, bukan benda yang sudah harus ada pada saat itu. Hadis yang ketiga yang berkaitan dengan bab qard. Hadis yang saya ambil adalah hadis nomor 721. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna fulanan qadima lahu nazam minasam falau ba'atta ilaihi fa akhadta minhu thawbaini binasi'atin ila maisara fa arsala ilaihi famtana'a. Akhrajahul Hakim wal Baihaqi
wa rijaluhu thiqat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si fulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, baginda akan dapat mengambil 2 buah pakaian dengan pembayaran nanti pada saat kemudahan. Lalu beliau mengutus seorang kepadanya, namun pemiliknya menolak. Hadis ini dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Uraian hadis. Saat Rasulullah SAW mengirim utusan kepada kaum Yahudi untuk mengambil baju darinya, namun sebegitu bencinya kaum Yahudi ini kepada Rasulullah SAW sehingga orang Yahudi tersebut mengatakan bahwa Rasulullah ingin mengambil baju darinya tanpa membayar. Maka utusan Nabi menyampaikan hal ini kepadanya, bahwa laki-laki Yahudi tersebut telah menuduh Nabi SAW bahwa beliau tidak akan membayar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dia pendusta. Sesungguhnya mereka adalah orang yang paling tahu bahwa akulah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, akulah orang yang paling jujur dan mereka tahu akulah yang paling jujur dalam menunaikan amanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Ad-Dahabi membenarkannya. Faedah yang kita dapatkan dari hadis tersebut adalah bolehnya membeli sesuatu dengan cara berhutang. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau baru saja berhijrah ke kota Madinah, dan kita tahu bagaimana kondisi perekonomian pada saat itu. Sehingga Rasulullah tidak mempunyai harta yang cukup untuk membeli pakaian. Sehingga beliau mengutus orang untuk berhutang baju kepada orang Yahudi yang datang dari Syam. Kemudian bolehnya kita melakukan transaksi jual beli dengan orang kafir. Jual beli dengan mereka bukan berarti menunjukkan bahwa kita loyal dengan agama mereka. Hal ini bukan termasuk dalam larangan-larangan Allah agar kita memberikan loyal kepada kaum kafir. Ini adalah bentuk kelapangan dalam Islam agar kaum muslimin tidak sempit hidupnya. Seperti kita ketahui bahwa pakaian Rasulullah SAW merupakan hasil rajutan kaum Nasara dari Najran, maka hal ini menunjukkan kelapangan Islam dalam bab muamalah. Kita boleh bermuamalah dengan siapa saja, bahkan dengan orang kafir sekalipun. Faedah yang ketiga, berhutang bukanlah sesuatu yang membuat orang terhina, yaitu hutang dalam bisnis atau hutang dalam jual beli bukan termasuk dalam bab meminta-minta yang dicela. Yang keempat, keputusan ada pada pihak pemberi hutang untuk mau memberikan hutang atau tidak, dan tidak ada paksaan dari penghutang. Seperti dijelaskan dalam hadis tersebut, bagaimana orang Yahudi tersebut menolak utusan Rasulullah untuk berhutang kepadanya, dan Rasulullah tidak memaksakan hal tersebut. Yang kelima, Yahudi lebih mengenal Rasulullah daripada anak-anak mereka sendiri, karena Rasulullah ada di kitab-kitab mereka. Bahkan saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka yang pertama kali mengenali sosok Nabi SAW. Yang keenam, segala macam dagangan yang berasal dari kaum kafir, baik berupa pakaian, senjata, dan lain-lainnya, hukum asalnya adalah suci. Kita tidak diperintahkan untuk mencuci barang-barang tersebut serta menyamaknya sampai kita yakin bahwa barang tersebut benar-benar terkena najis. Kemudian yang ketujuh, dalam hadis ini kita ketahui betapa dahsyatnya kebencian kaum Yahudi kepada Rasulullah SAW, betapa buruknya akhlak mereka, dan hal ini mereka buktikan dengan berbagai macam pengkhianatan yang mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka terpaksa terusir dari kota Madinah atau Yathrib saat itu. Yang kedelapan, kita boleh bermuamalah atau bertransaksi dengan orang yang dalam hartanya ada syubhat. Yahudi, mereka menghalalkan riba. Mereka bertransaksi dengan riba dan penghasilan mereka tidak semua halal. Tentunya harta riba merupakan harta yang haram. Akan tetapi ketika harta tersebut dipergunakan untuk bertransaksi dengan kita, maka hal tersebut tidak mengapa. Dan diperbolehkan bagi seorang untuk bertransaksi atau bermuamalah serta berserikat dengan orang yang punya harta haram.
dan ini adalah bentuk kelapangan Allah untuk kaum muslimin. Demikian ketiga hadis yang dapat saya presentasikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari hadis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.